Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza orang Mental Fish di mana aja berada. Tentunya ya buat teman-teman semua tetap diberi kesehatan di mana aja berada, jaga kesehatan tentunya. Ini hampir beberapa minggu teman-teman nggak update konten tentang ikan hiasnya ya, agak sedikit repot. Ini kebetulan habis makan malam ceritanya. Jadi ya mengisi waktu luang lagi. Dari tadi bingung mau bikin konten apa nih. Nah jadi ini ya ala kadar, mudah-mudahan ada inspirasi baru, wawasan baru buat teman-teman semua di rumah. Nah jadi ngobrol-ngobrol tentang ikan hias tentunya teman-teman ya, buat para penghobi semua di mana aja berada, tak terlepas merawat ikan hias itu adalah kebiasaan harian ya tentunya. Hanya di sini lebih saya tekankan lebih rawat air tentunya teman-teman. Dimana air ini memang sangat berperan sekali karena memang ikan yang hidup di dalam air. Jadi kita rawat air. Kalau air kita sehat, otomatis ikan kita juga bakal sehat gitu teman-teman. Air bersih belum tentu sehat, air kotor belum tentu banyak penyakit gitu teman-teman. Karena memang banyak juga di wilayah tertentu airnya agak kurang jernih ya, hanya ikan juga sehat-sehat aja gitu. Nah jadi gimana caranya kita bisa menjaga kestabilan air, jadi kestabilan air itu sendiri terhindar dari bakteri ya, dari amoniak, perkembangan dari sisa-sisa kotoran maupun sisa-sisa kotoran di dalam filter. Tetap melakukan pergantian rutin, aksesoris pompa dan filter itu memang benar-benar sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Nah kalau untuk pompa seperti ini ya teman-teman, ini udah hampir 1 bulan nggak pernah ganti, masih agak bening. Jadi pompa juga sesuai dengan kapasitas 1 meter itu gunakan yang 2000 lebih. Terus filter juga saya gunakan filter gede ya, filter talang. Di dalam di situ saya desain busa di atas permukaan air gitu teman-teman. Kenapa? Saat busa di bawah permukaan air atau terendam di dalam air, otomatis saringan oke, kotoran tersaring dengan oke, hanya perkembangan amoniak di situ bakal cepat juga. Nah jadi selepas itu semua tentunya mungkin teman-teman di rumah mengalami ikannya pada sakit, agak bingung ya, apa lagi nih obatnya, kenapa lagi nih ikannya gitu teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman di rumah bisa jadi dokter ikannya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman amati sebelum bertindak untuk pengobatan perawatan ikannya, teman-teman harus amati dulu. Yang pertama teman-teman perhatikan tuh ikannya, kenapa kok bisa seperti itu. Jadi dia hanya stres ringan aja. Nah stres ringan itu karena apa, asalnya karena apa, karena nggak mungkin ikan ini tiba-tiba seperti itu jika tidak ada salahnya, tidak ada selipnya lah gitu ya teman-teman. Nah jika memang ikan ini tingkat stres, contoh mojok-mojok atau dia tertekan pada teman-temannya ya, teman-teman angkat. Yang agak sedikit galak atau yang tertekan itu tadi bisa teman-teman angkat, pulihkan kembali. Dan dia mojok, buat teman-teman yang baru beli ikannya kok mojok, mau kecil mau baby dia mojok, itu lakukan penanganan dahulu tentunya agar si ikan ini penyesuaian lokasi barunya. Nah jadi mungkin teman-teman banyak juga yang nanya nih hal seperti itu. Jadi tetap lakukan ikan baru, biarkan dia stabil dulu di tank kita, tentunya matikan lampu gitu teman-teman ya. Nah jadi sedikit tambahan untuk penggunaan lampu, saya di sini hanya penggunaan lampu maksimal 8 sampai 12 jam sehari, itu udah maksimal. Nah terus pemakaian lampu itu 2 sampai 3 hari setelah pergantian air yang saya lakukan. Kenapa? Yang pertama menjaga perkembangan dari alga lumut ya gitu teman-teman ya. Jadi air baru biasanya mengandung bibit-bibit lumut yang cukup lumayan banyak, jadi biarkan dia mati dulu. Mungkin jika teman-teman ingin tambahkan lampu UV juga boleh untuk sekedar membantu ya teman-teman ya. Nah terus setelah 2 hari atau 3 hari baru saya hidupkan lampu, seperti itu biasanya yang saya lakukan. Terus juga lampu juga tetap gunakan secukupnya aja, ibarat matahari ya, 8 sampai 12 jam. Matahari nggak nyampe 12 jam. Karena mungkin teman-teman pengen ngeliat malam atau malam aja dihidupin, saat teman-teman siang patikan, atau teman-teman siang ada kesibukan patikan kan gitu. Nah jadi untuk lakukan karantina, jenis apapun karantina itu saya lakukan tanpa penggunaan lampu.
Jadi sampai dia benar-benar sehat baru saya gunakan lampu. Jadi menjaga tingkat kestresan si ikan ini jangan tambah parah gitu teman-teman. Nah terus jika teman-teman setelah teman-teman cek juga nih ada ikannya yang luka. Nah yang lukanya karena apa? Kan dicek tuh penyebabnya apa. Nah jadi apa yang jadi penyebabnya itu tetap ditanggulangi, kayak sistem komteng dia berkelahi, yang nakal itu diangkat, atau saat teman-teman pergantian air tiba-tiba ikannya berontak atau kena kaca gitu, dia agak terluka, teman-teman langsung karantina. Jika konteng angkat yang sakit, masukkan tank karantina. Jika dia single tank seperti ini, ikan soloan ya, jadi bisa teman-teman lakukan treatment karantina di sini. Nah tentunya tanpa penggunaan lampu ya teman-teman, tetap catat tanpa penggunaan lampu masa-masa ikan baru maupun karantina, penyesuaian, pengobatan ikan sakit. Nah jadi yang selanjutnya untuk obat-obatan gitu teman-teman ya, setelah air semuanya oke, tentunya tak terlepas dari obat-obatan. Nah di sini ada beberapa contoh obat-obatan teman-teman. Karena di sini memang saya status jualan, jadi cukup lumayan banyak jenis obat-obat. Daripada bongkar-bongkar nih tadi apa yang ada aja. Itu obat kotak-kotak, itu ada beberapa kotak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hanya saya kategorikan ya teman-teman di sini segala macam jenis obat-obatan untuk ikan dari berbagai macam merek itu pada dasarnya semua berfungsi sama. Nah, kenapa saya katakan sama? Yaitu fungsi di situ perawatan air, jadi ada antibakterinya di situ. Nah, jadi gimana caranya bakteri ini tidak berkembang biak dengan pesat. Jadi saat ikan-ikan yang stres, yang terluka, jadi bakteri dari amoniak berlebih menempel di tubuhnya tidak jadi koreng, jadi cepat-cepat dia kering gitu teman-teman. Nah jadi kalau saya pribadi sih dari yang kotak-kotak ini nggak pernah saya pakai teman-teman. Saya selalu pakai yang biasa-biasa aja nih obat yang saya gunakan ikan sakit. Cuman alhamdulillah jangan sampai minta, ikan jarang sakit. Belum tentu berbulan-bulan ketemu ikan sakit karena memang cukup lumayan banyak ya. Nah, obat-obatan yang saya gunakan cuman ini aja nih teman-teman. Ini ada dua kategori obat, yaitu obat biru dan obat kuning. Nah jadi kalau untuk obat biru nih saya maju ini teman-teman ya. Kalau untuk ikan-ikan kecil saya pakai yang itu. Nah ini untuk ikan-ikan yang besar. Nah obat biru ini saya gunakan bukan untuk pengobatan, melainkan untuk perawatan air, di mana yang saya lakukan dalam kategori perawatan air, saat pergantian air selalu saya berikan ini. Nah ini biasanya ada garam ikan, itu agak jauh mengambil. Jadi garam ikan tetap saya kasih saat pergantian air baru untuk penyetabilan. Terus untuk masa-masa karantina penyakit, nah ini saya menggunakan obat ini teman-teman. Jadi di sini saya nggak ada endorse-endorsean ya, sekedar berbagi wawasan aja buat teman-teman. Ini cukup lumayan bagus, Akriflavin HCl. Ini saya gunakan dengan dosis sesuai dengan kapasitas, atau lebih juga nggak apa-apa. Nah hanya teman-teman, ini kita ngobrol-ngobrol tentang perawatan, oke ya. Perawatan pergantian air simple itu aja. Saat ganti air, bersihkan filter, itu kita kasih ini. Nah terus di sini ada obat kuning. Nah ini obat kuning yang murah, ini yang agak tinggi dikit kan. Nah kalau yang murah-murah ini, yang agak sedikit murah lah intinya, ini saya gunakan biasanya untuk ikan-ikan kecil seperti ikan-ikan hias gepi dan lain-lain lah. Jika memang ada jamur atau wet spot segala macam lah, intinya seperti itu, saya gunakan yang ini. Dan untuk ikan-ikan besar saya biasanya gunakan ini teman-teman, Akriflavin HCl. Nah jadi ngobrol-ngobrol tentang obat-obatannya tentunya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah udah ngerasa capek nih, obat-obat ini udah dicoba semua, cuman kok nggak sembuh-sembuh. Apa sih penyebabnya? Nah jadi di sini akan saya jelaskan. Obat ini hanya sekedar membantu saja teman-teman. Nah jadi gimana caranya obat ini bisa bekerja dengan maksimal? Nah jadi penanggulangannya itu yang pertama, gimana caranya amoniak ini tidak terus berkembang di dalam air. Jadi obat ini bisa bekerja dengan baik. Caranya apa? Yang pertama tetap filter ya tentunya. Masa-masa ikan sakit jangan terlalu sering ganti air, karena tingkat kestresan yang berlebih itu bahaya buat si ikan, untuk kelangsungan si ikan. Nah sama aja seperti kita, gimana caranya saat kita sakit kita berusaha berkeyakinan kita bakal sehat dan terus olahraga biar sehat. Nah begitu juga si ikan. Jika ikan ini kita gangguin terus, kita tidak support biar dia nih sehat, biar dia nih tenang, ya
bakal berlanjut terus tuh sakitnya seperti itu. Nah teman-teman agak sedikit bingung, udah pakai obat ini kok nggak sembuh-sembuh, pakai apa sih sebenarnya. Nah inilah teman-teman yang berperan selama ini dalam penanganan proses karantina. Jadi di sini akan saya jelaskan detail ya, agak panjang lebar. Jadi semua obat ini hanya sekedar membantu saja teman-teman, semuanya tergantung dari perlakuan yang kita lakukan, yaitu saya gunakan heater tentunya teman-teman, salah satu aksesoris yang tak terlepas dari pemeliharaan ikan hias. Nah jadi heater ini juga yang pertama yaitu tadi berfungsi sebagai penyetabil air ya teman-teman. Jadi mengeluarkan suhu panas, jadi penyetabil karena memang di sini ada pengatur suhu yang kita inginkan. Jadi kalau untuk mungkin perawatan untuk harian mungkin teman-teman bisa set di 30, 28 sampai 30, dan untuk ikan sakit itu 30 ke 32, itu juga kita ngelihat ikannya juga teman-teman. Nah jadi heater ini memang sangat berperan penting sekali karena apa? Jadi di sini air yang berubah-ubah dari siang dan malam tentunya di bawah suhu standar ya tentunya. Apalagi di dalam ruangan itu biasanya kalau malam itu standar, siang juga agak standar. Nah kalau seperti saya nih, walau di dalam rumah cuman suhu dari luar kalau siang dia naik suhu, kalau malam begini tetap dingin gitu teman-teman. Nah jadi penyetabilan itu sendiri guna mengurangi perkembangan amoniak. Karena apa? Bakteri itu timbul karena suhu yang rendah. Nah, jadi kotoran yang berlebih, suhu yang rendah itu cepat sekali timbul. Nah jadi dengan bantuan heater ini hidup, saya set ke 32 dan otomatis suhu itu agak naik dan otomatis bakteri itu agak sedikit berkurang berkembangnya dan dihajar nih pada ikan-ikan ini, pada obat-obat ini, dan otomatis juga ikan yang terluka tidak terlalu melebar-melebar ya, dan itu bakal kering, bakal sembuh seperti itu teman-teman. Jadi sekedar ilustrasi dari saya, mungkin agak sedikit kurang jelas teman-teman penyampaian dari saya, mungkin teman-teman bisa langsung isi di kolom komentar lah seperti biasa, walau saya nggak sering admin konten tentunya ya, menyempatkan diri tentunya untuk jawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi sekedar dari saya, mudah-mudahan ada manfaat tentunya mengisi waktu luang saya di sini, hiburan saya di sini, jadikan semangat saya di sini buat teman-teman semua di rumah berbagi. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.